Karena tadi sudah membahas mengenai implied main idea or unstated main idea, we're going to continue with the next topic, which is the stated main idea. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan stated main idea, saya ingin menjelaskan dulu konsep dari main idea itu sendiri. Main idea itu adalah covers all the discussion in general. Nah, discussion di sini bisa dalam bentuk paragraf, satu paragraf saja, bisa dalam bentuk beberapa paragraf yang adik-adik bisa ketemui dalam bentuk esai atau yang jadi poin yang harus ditekankan itu adalah covers all the discussion in general. Nah, tidak serta-merta harus main idea itu secara terperinci, tidak, tapi itu mengcover semuanya in general. Maksud saya in general di sini akan dilihat nanti ya. Oke, mari kita masuk ke teks kedua buat exercise 1. Okay, I will divide into three parts like in the previous videos. Now, the first one is tsunamis, large ocean waves caused by underwater earthquakes can be deadly and destructive. And the second one, for example, in December 2004, an underwater earthquake triggered a massive tsunami throughout the Indian Ocean. And the last one, the tsunami killed more than 200,000 people and caused billions of dollars of damage to the coast of numerous Southeast Asian countries. Now, I've divided into three sentences to make it easier for you to understand it. And then saya bedakan warnanya. Ini adalah untuk warna yang part pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Let's start. Oke. Nah, seperti yang saya bilang, untuk mengetahui main idea atau topik itu sendiri, we have to know keywords ya. Keywords itu seperti yang sebelum di teks di video sebelumnya, itu adalah sesuatu yang repeatedly mentioned by the writers. Nah, repeatedly mention ini seperti yang saya bilang juga sebelumnya, bahwa repeatedly mention ini bisa kata-kata yang diulang-ulang atau kata-kata yang berhubungan. Nah, yang sekarang saya memberikan contohnya itu adalah kata-kata yang berhubungan. Oke, yang tadi itu saya sudah memberikan kata-kata yang diulang-ulang sama kata-katanya. Yang sekarang itu adalah repeated words-nya yang berkaitan. Oke, mari kita lihat di sini. In order for you to understand this, bagi yang memang masih membutuhkan dictionary itu tuh memang harus dimengerti semua ya adik-adik ya. Itu kata perkataannya itu harus mengerti maksudnya itu apa gitu kan ya. Nah, di sini di sentence pertama dia membahas mengenai tsunamis can be deadly and destructive. Nah, itu yang pertama yang dia bahas. Nah, di kalimat selanjutnya dia menyebutkan kata for example. Oke ya. Di dalam example-nya ini, dia mengatakan mengenai underwater earthquake yang men-trigger massive tsunami. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu dia di kalimat ketiga dia menyebutkan adalah tsunami killed more than 200,000 people and caused billions of dollars of damage. Nah, itu adalah kalimat yang ketiga. Oke, the keywords ya, bagi yang sudah memahami kalimatnya dan sudah memahami makna dari kalimat tersebut, keywordsnya itu bisa langsung di capture, itu adalah deadly and destructive. Kenapa saya menyebutkan deadly and destructive adalah sebagai keywordnya? Ini kan seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan bertanya, ini kan nggak diulang-ulang nih, kalimatnya cuma ada satu kata deadly dan satu kata destructive. Yes, we only have one deadly and one destructive. Okay. But keywords, as I said before, keywords itu sesuatu yang bisa saja kata itu diulang berkali-kali atau kata itu berhubungan antara satu kata dengan kata lain. Deadly and destructive. Deadly, itu yang pertama dulu. Deadly itu maksudnya adalah membahayakan atau dangerous ya. Dangerous. Di sini, apakah di kalimat-kalimat selanjutnya dia membahas mengenai massive tsunami. Massive tsunami itu yang pertama yang dia bahas ya. Yang kedua, dia itu massive tsunami yang dia bahas itu killed more than 200,000 people. Nah, kalau misalkan sudah killed more than 200,000 people, means it's deadly. Oke ya. Itu maksudnya itu sangat berkaitan dengan deadly. Berarti dia menjelaskan mengenai kata deadly ini. Kata deadly
Apa sih maksudnya tsunami yang deadly itu? Ya, berarti tsunami yang deadly itu bisa membunuh manusia, dan itu dalam jumlah yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata destructive. Destructive. Destructive itu bisa juga membahasnya mengenai kehancuran ya, gitu kan ya. Dia bisa membahas mengenai kehancuran. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu dari kata destruktif ini bisa dikaitkan dengan kata massive tsunami. Deadly itu bisa dikaitkan dengan massive tsunami, dan destructive itu bisa juga dikaitkan dengan massive tsunami. Kenapa? Berarti itu tsunami dalam bentuk yang besar gitu kan ya. Jadi itu akan menyebabkan deadly and destructive. Nah, yang untuk destruktifnya sendiri dia menjabarkan mengenai menyebabkan billions of dollars of damage atau kerusakan dalam bentuk yang sangat besar ya, yang merugikan sekali kerusakannya. Nah, itu yang dijabarkan oleh kata destruktif tersebut. Makanya lah kata deadly dan destruktif itu menjadi keywordsnya. Kenapa? Karena deadly dan destruktif ini diulang berkali-kali di dalam kalimat selanjutnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan keywordsnya itu diulang berkali-kali, ada kata yang diulang berkali-kali atau yang saling berhubungan atau dijelaskan di kalimat selanjutnya, maka kata tersebut menjadi keywords. Keywords itu adalah topik dari teks tersebut. Oke, topiknya berarti mengenai tsunami yang deadly and destructive. Nah, dari topik tersebut, adik-adik bisa membuat main ideas-nya. Ingat, main ideas-nya itu mengcovers all the discussion in general. Oke, berarti ada tidak kalimat di dalam teks ini yang mengcover cerita itu secara general, secara umum. Ya, kalimatnya itu adalah tsunamis can be deadly and destructive. Kenapa? Karena kalimat kedua dan kalimat ketiganya menjelaskan mengenai deadly and destructive. Makanya ini kita sebut sebagai stated main idea. Okay? Covers all the discussion in general. Oke, harus diingat itu kata-kata itu. Main idea itu covers all the discussion in general. Tidak secara rinci, tapi secara general. Oke, bisa dilihat di sini ya. Oke, that's it for the answer for text 2, exercise 1.